Halo anak-anak Ibu kelas 7, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, saat ini kita lanjut materi kita pada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Materi ini ada di dalam buku IPS kamu dari halaman 153 sampai halaman 157. Nah, kita lihat materinya. Apa sih yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Kita sebagai manusia ada keinginan dan ada juga kebutuhan kita. Nah, dalam memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kita, kita dihadapkan pada pemilihan. Kita harus memilih karena tidak mungkin semua kebutuhan kita dapat terpenuhi. Nah, kegiatan manusia itu dalam memilih, misalkan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita akan pakaian, kita belanja di pasar dan kita memilih pakaian mana, baju mana yang cocok dengan selera saya. Nah, kegiatan membeli itu termasuk dalam kategori tindakan ekonomi. Kenapa Miss dikatakan sebagai tindakan ekonomi? Karena itu merupakan tindakan manusia untuk memperoleh kebutuhannya dengan jalan menetapkan pilihan setepat-tepatnya. Ibu ulangi, tindakan tadi, tindakan memilih pakaian ketika kita berbelanja, itu kategori atau diartikan sebagai tindakan ekonomi. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebutuhannya dengan jalan menetapkan pilihan dengan tepat atau setepat-tepatnya. Tindakan ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional, yaitu tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, contohnya ketika Ibu Ani membeli pakaian seragam sekolah yang sudah jadi, karena harganya dianggap lebih murah daripada membeli kain dan membuatnya sendiri, atau membeli kain dan menjahitnya. Jadi, ketika Ibu Ani membeli pakaian seragam sekolah, Ibu Ani merasa bahwasannya membeli pakaian seragam sekolah yang sudah jadi itu harganya akan lebih murah dibandingkan ketika membeli kain dan dijahitkan menjadi pakaian sekolah. Yang tindakan ekonomi yang kedua adalah tindakan irasional. Namanya dikatakan juga ira, berarti tidak. Nah, di sini artinya tindakan manusia menurut sebuah pikiran akan lebih menguntungkan, tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan, tidak menguntungkan. Di sini dikatakan bahwasannya manusia berpikir bahwasannya ketika dia melaksanakan suatu tindakan ekonomi, dia beranggapan bahwasannya tindakan ekonomi yang dilakukan itu menguntungkan. Ternyata pada akhirnya tindakan yang dilakukan itu justru malah merugikan dia. Contohnya, ibu membeli beras di pasar yang jaraknya itu lebih jauh dengan alasan lebih murah harganya. Nah, padahal kalau dihitung-hitung, total ongkos yang ibu keluarkan ketika ibu membeli beras tersebut di pasar justru malah lebih mahal dibandingkan seandainya ibu membeli beras tersebut di dekat rumahnya. Itu dia contoh tindakan ekonomi irasional. Kita masuk yang berikutnya, itu adalah motif ekonomi. Miss, apa sih sebenarnya motif ekonomi tersebut? Nah, pernahkah kamu membeli sebuah buku pelajaran di toko buku atau di koperasi sekolah? Atau misalkan kamu pergi berbelanja bersama ibumu ke pasar untuk membeli sayuran dan buah-buahan. Nah, ada tujuan kamu tertentu untuk ikut bersama ibu ke pasar ketika ibu hendak berbelanja membeli buah atau sayuran. Kemudian, misalkan, pernahkah kamu memperhatikan ayahmu membeli sebuah sebungkus kopi mix? Nah, apa tujuan ayah itu membelinya? Pertanyaan-pertanyaan inilah apabila diuraikan akanlah diperoleh jawaban yang menggambarkan suatu tindakan ekonomi dengan tujuan-tujuan tertentu. Setiap tindakan ekonomi itu harus dilakukan dengan sadar dan eh, pastinya memiliki tujuan. Tujuan inilah yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi tersebut dikatakan sebagai motif ekonomi. Jadi anak ibu, motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi ada 5. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Seorang karyawan meningkatkan kualitas kerjanya untuk menambah pendapatan sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara optimal. Di sini dikatakan bahwasannya karyawan tersebut meningkatkan kualitas kerjanya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, ketika seorang karyawan mendapatkan
menambah pendapatannya, otomatis apa? Otomatis segala yang menjadi kebutuhannya itu dapat terpenuhi sehingga ia mencapai yang namanya kemakmuran. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas kerja. Motif yang kedua adalah motif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya ketika seorang ibu membuka warung makan dari pagi sampai larut malam agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Motif yang ketiga adalah motif sosial. Contohnya, seorang hartawan akan memberikan santunan ataupun bantuan kepada anak yatim piatu, kepada siswa yang kurang mampu, dan membantu orang yang mendapatkan musibah. Motif yang keempat adalah memperoleh kekuasaan. Ketika seorang kepala desa memberikan sembako kepada warganya agar mendapatkan dukungan kembali dalam sebuah pemilihan kepala desa pada periode berikutnya, maka di sini dikatakan bahwasannya motif daripada kepala desa tersebut adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif yang terakhir, yang kelima, adalah motif penghargaan dengan contoh seorang ibu rumah tangga memakai perhiasan dan membeli mobil mewah dengan maksud agar dipandang sebagai orang yang paling kaya di lingkungannya sehingga dihargai oleh orang lain. Ibu tersebut merasa ketika dia memakai perhiasan, dia memakai mobil mewah, maka orang-orang akan menghargai dia. Orang-orang akan dia akan diberikan suatu penghargaan sebagai orang yang paling kaya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Kamu telah mengerti arti daripada ekonomi. Nah, jadi prinsip ekonomi tersebut dapat diartikan sebagai suatu pokok dasar berpikir manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau minimal untuk mendapatkan hasil tertentu, atau sebaliknya dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Terkadang orang beranggapan bahwasanya prinsip ekonomi ini dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Ibu garis bawahi ya, nah ibu ya, ibu tekankan kembali bahwasannya prinsip dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang sebesar-besarnya itu adalah prinsip ekonomi yang salah. Prinsip ekonomi yang benar adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal. Nah, ketika kamu berusaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, misalkan kamu memiliki modal kecil dalam penjualan kerupuk, modalnya itu bisa dikatakan 500. Nah, di sini dikatakan untuk memperoleh hasil tertentu. Ya, hasil tertentunya ada. Oh, dengan modal 500 aku akan mendapatkan keuntungan 500 juga. Nah, berarti di sini hasil tertentunya jelas berapa? 500 ditambah 500 berarti 1000. Di sini bukan dikatakan sebagai mendapatkan hasil yang maksimal. Mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, apakah dengan modal 500 tersebut kita bisa menjualnya menjadi 5.000? Kalau dikatakan bahwasannya kita ingin memperoleh yang namanya keuntungan yang sebesar-besarnya, di sini salah. Nah, wajar nggak ketika itu modalnya 500 kamu menjualnya dengan harga 5.000? Kan tidak wajar. Makanya dikatakan di sini ketika kamu melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya, maka kamu akan memperoleh hasil tertentu. Ada ketentuannya berapa? Oh, dapatlah dia 1.000 dari 500 tersebut. Seperti itu ya. Nah, orang yang melakukan prinsip ekonomi ini memiliki ciri-ciri. Biasanya orang yang melakukan prinsip ekonomi ini, yang pertama, dia selalu bersikap hemat. Artinya, selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menghindari sikap hidup boros. Yang kedua, selalu menyusun skala prioritas. Artinya, akan melakukan pilihan-pilihan dalam berbelanja dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak. Namanya skala prioritas. Berarti apa yang kita prioritaskan, apa yang paling mendesak, itulah yang kita penuhi. Kemudian yang ketiga, selalu bertindak rasional. Ya, artinya dilakukan dengan perencanaan yang jelas, bukan dengan langkah bersifat untung-untungan. Yang keempat, selalu memperhatikan untung rugi. Artinya, selalu menghitung biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperolehnya. Setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, di sini ada beberapa aktivitas yang harus kamu lakukan. Yang pertama, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu silakan catat pada buku catatan kamu dengan tulisan yang rapi dan bersih. Buat hari, tanggal, nama, dan kelas kamu pada kolom paling atas atau pada lembar paling atas buku catatan kamu. Lalu foto dengan jelas, kemudian kirimkan ke WA saya.
Nah, lalu catatan ini saya tunggu paling lama hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 10 malam. Aktivitas kami yang berikutnya, perhatikan latihan berikut ini, silakan kerjakan di buku latihan kamu, ada 5 soal yang saya tampilkan. Dengan ketentuan, kerjakan dengan tulisan rapi, tuliskan hari dan tanggal berserta nama kamu juga pada lembar paling atas buku latihan kamu. Setelah selesai, foto lalu kirimkan penugasan ini di GCR. Jangan lupa ya anak ibu, ketika kamu upload foto dari buku latihan kamu ini ke GCR, pada GCR tolong diketikkan serahkan atau tandai sebagai selesai. Supaya apa? Supaya penugasan, supaya foto yang kamu upload tersebut masuk ke dalam penyerahan tugas untuk hari ini. Nah, latihan ini dikumpul paling lama malam ini pada pukul 10 malam. Demikian saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.